hilangnya salah satu anak kecil oknum A atau penculikan lah yang ramai di media sosial. Sekedar info saja, melanjutkan tadi sudah diberikan keterangan awal ya, baik oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolres Surabaya. Sekarang kita akan menjelaskan perkaranya seperti apa sih. Jadi perkaranya itu awal kronologisnya kejadian pada sekiranya tanggal 21 itu ada cekcok lah antara dua keluarga ini yang menimbulkan salah satu pelaku ini kesel lah ya karena anaknya ditegur oleh salah satu orang tua korban. Lalu pada keesokan harinya, yaitu tepat tanggal 23 kalau nggak salah, kejadian ini berlangsung, yaitu oknum OAA dan oknum AH ini melaksanakan tindak pidana ini. Jadi modusnya orang tersebut membujuk korban untuk diajak jajan, dia beli bakso atau beli pentol, lalu setelah itu diajak lagi jalan buat potong rambut dulu. Setelah potong rambut diajak ke kos-kosan di Kedung Parukan kalau nggak salah, lalu baru setelah itu berangkat ke Pasuruan menggunakan motor berboncengan, 2 motor. Ini foto-foto motornya yang udah nggak bisa kita bawa ke sini. Nah, dari kejadian tersebut, terima kasih juga teman-teman media karena bantuannya juga kita bisa mengungkap perkara ini. Dari unit Resmob dan teman-teman Polsek Tambasari kita gerak cepat, kita cek TKP, kita lakukan penyelidikan, mengerucutlah dan akhirnya teranglah perkara ini. Sampai tadi malam kita bergerak dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan kedua tersangka ini. Satu kita amankan di Surabaya, satu kita amankan di Pasuruan. Begitu juga oknum A, si adik kecil kita ini kita amankan juga di rumah salah satu tersangka. Untuk perkara pasalnya tadi saya jelaskan juga oleh Pak Kapolres ke depan, kita kenakan pasal 3 juga pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu aja. Ada lagi yang bertanyakan? Perlakuan tersangka terhadap korban selama lepas dari pengawasan orang tua seperti apa nih? Sejauh ini tidak ada perlakuan kekerasan ya. Mungkin masih ini pemeriksaan masih berjalan. Sejauh ini belum ada, Mas. Mau nanya-nanya ke pelaku? Boleh. Oke. Tujuan kamu menculik apa? Yang inisiator deh. Boleh. Tujuan kamu menculik kenapa, Pak? Karena kita sakit hati ya. Dari dulu saya disakiti, saya difitnah, saya pokoknya sampai saya ninggalin rumah. Sampai kemarin itu terjadi dicekapkan sama anak saya, sampai anak saya ditampar oleh orang tua korban. Jadi ya kita sangat sakit hati lah. Karena sering difitnah, dicaci maki di hadapan umum, dikata-katain anjing dan lain-lain di muka umum, yang memang tidak selayaknya lah disampaikan sama-sama manusia, tidak layak sebenarnya. Cuman kita sudah mendem, selama ini sudah mendem. Bahkan orang tua dari korban pun menampar anak perempuan dari dia pun sudah kita redam, tidak sampai kita laporkan karena kita melihat masih saudara. Tapi beliaunya masih seperti itu ke keluarga AH ini dengan Soalnya cuma sepilih, hanya warisan. Karena beliau ingin meng-HI sebenarnya di rumah itu, meng-HI rumah itu, dan anak terkecil beliau diserang mentalnya, namanya anak kecil, depres mentalnya, jelas takut sama orang dewasa. Apalagi lebar nih ini nih. Kenapa kepikiran menculik, Pak? Sebenarnya bukan kepikiran, kita hanya mendadak. Jadi di saat kita habis pulang kirim makan buat putra beliau, kebetulan si korban ini melintas, tidak mau bermain. Kita mau bermain di mana, Kita mau bermain di mana? Kebetulan lewat, ya udah kita panggil lah kok.
mau dipanggil, beliau juga mau, akhirnya ikutlah ke kita gitu loh. Tapi selama korban sama saya tidak ada kekerasan sama sekali karena saya anggap sebagai putri saya sendiri. Sempat bilang ke pihak keluarga terkait dengan membawa korban ini, menghubungi atau Maksudnya? menghubungi keluarga kalau mungkin. Yang jadi sasaran si Ara ini, Mas. Ini kebetulan pas mendadak itu Mas, pas terlintas itu, berarti tidak ada karena perencanaan, tidak ada perencanaan sama sekali, tidak ada. Rencananya setelah diculik itu mau diapain? Apa dibawa saja atau Ya udah dibawa saja, nggak ada indikasi apa-apa, nggak ada. juga gitu ya? Nggak ada waktu, nggak ada. Tujuannya menculik. tahu Mas? Kenapa? Di medsos ramai tahu? Kebetulan HP RAM-nya cuma 2, nggak kuat. medsos. Jadi nggak tahu kalau rame ya? Nggak tahu. Cukup lah ya foto kita ya. Ayo. Tebusan. Yang bilang siapa yang tak tebusan? Iya bukan tuh, udah kita telusuri bukan dari sini ya. Yang ada info juga ke tebusan. Ada beberapa orang yang memanfaatkan lah, tapi bukan dari pelapor. Oke, foto dulu lah kita. Oke, dapat kita saksikan bersama ini merupakan dua pelaku kasus penculikan. Namun dikarenakan menurut pengakuan dari pelaku sendiri menyebutkan bahwasanya memang pelaku ini menculik dengan dasar sakit hati dengan keluarga atau pihak keluarga dari sang korban, yakni Ara. Kita saksikan bersama dua pelaku sudah diamankan di tempat yang berbeda, dan mereka diamankan di kota Surabaya di rumahnya pelaku dan juga di Pasuruan yang menjadi tempat persembunyian pelaku. Oke, jawab. Makasih. Boleh, mau minta maaf nih. Boleh. Dengan ini saya dengan ini kami berdua menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur dan kepolisian Jawa Timur yang sudah merasakan, yang sudah kita rasakan. Orang tuanya Ara minta maaf juga nggak? Kebetulan belum ketemu langsung berhadapan, belum. Tapi nggak minta maaf terkait. Insya Allah pasti. Clear ya? Tampar itu kenapa sih tampar sama ada lagi berdua? Nggak ada lagi. Putri Dino. Itu tadi perkaranya kan dari harta warisan ini lagi. Itu saya pacaran. Saya itu pacaran sama calon sampai hari ditegur terus marah. Terus anak saya itu banting pintu belakang, saya pintu depan. Terus sama mamanya Ara ditampar dia, gitu loh. Terus adu mulut, tapi ditampar. Iya, satu rumah. Ya, maka dari itu kan keluarga beliau dipres-pres biar mentalnya pedot. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya. Baik, dapat kita saksikan bersama tadi sempat kedua pelaku malah mengucapkan permintaan maaf kepada jurnalis. Melalui jurnalis mereka menyampaikan permintaan maaf kepada warga di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya, dan juga pihak kepolisian yang notabene sempat dibingungkan dengan kasus penculikan Ara ini. Dan kita ketahui bersama kasus penculikan Ara ini memang juga sempat meresahkan warga kota Surabaya, terutama secara khususnya karena memang warga kota Surabaya sendiri juga banyak warga yang ibu-ibu terutama yang takut bahwasanya apabila kasus penculikan ini berkelanjut maka akan membuat para orang tua ini resah, sehingga pihak kepolisian tadi sempat menegaskan juga bahwasanya memang untuk kasus penculikan yang ada di kota Surabaya, termasuk kasus yang dialami oleh Ara ini, bukanlah kasus penculikan yang berdasar bahwasanya komersial atau ingin meminta tebusan dan membuat resah warga. Yang pasti adalah kasus Ara saat ini lebih spesifik ke kasus perselisihan atau permasalahan keluarga yang berujung pada kasus penculikan terhadap anak, sehingga pihak dari keluarga Ara sendiri pun juga sempat kebingungan apakah ini terjadi kasus penculikan ataukah hilang dikarenakan terjadi di sungai dan lain sebagainya, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.